Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka S. Umonia, Stambuk A221-18080. Di sini saya akan membahas mengenai proses pencernaan pada manusia, di mana proses pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Lanjut, organ sistem pencernaan manusia. Terdapat 6 organ utama dalam sistem pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah, dan rongga mulut. Jadi, mulut memiliki berbagai fungsi, yaitu menelan makanan, mengecap rasa makanan, mencerna makanan, dan menghancurkan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengandung enzim pitialin. Enzim pitialin ini berguna untuk mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana, maltosa. Gula sederhana ini atau maltosa mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Selanjutnya, sistem pencernaan pada manusia yang ketiga, yaitu lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang berperan untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan, tepatnya di sebelah kiri tubuh. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan asam lambung HCl, enzim lipase, enzim renin, dan enzim pepsin. Lambung terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan diserap melalui jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Yang kedua, jejunum, dan yang ketiga, ileum. Sistem pencernaan yang kelima, yaitu usus besar. Usus besar adalah usus yang terbesar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Sebagian besar yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap. Usus besar terdiri dari beberapa bagian, antara lain yaitu usus buntu, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan rektum. Sistem pencernaan yang keenam yaitu anus. Anus merupakan organ pencernaan terakhir karena sebagai lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Nah, itulah organ pencernaan manusia di dalam tubuh. Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai media yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan media audiovisual yang melibatkan aplikasi KineMaster. Sasaran materi saya untuk anak SMP dan SMA. Mengapa untuk anak SMP dan SMA? Karena pada SMP itu kita sudah dibahas mengenai proses pencernaan pada manusia. Tapi pada tingkat SMA kita lebih didalami mengenai proses pencernaan pada manusia ini. Alat dan bahan dan proses pembuatannya. Yang pertama, HP, laptop, dan buku. Proses pembuatannya yang pertama itu kita mendownload KineMaster. Dan yang kedua, mencari gambar sesuai materi yang kita paparkan. Yang ketiga, memasukkan gambar tersebut. Dan yang keempat itu merekam suara.
Dan terakhir, mengedit agar sesuai gambar dan suara ini sesuai pada sasaran materi kita. Kelebihan dan kekurangan pada media ini yaitu kelebihannya mudah dipahami karena sudah terdapat rekaman suara dan disesuaikan dengan materi kita, melengkapi dengan adanya gambar agar siswa tidak jenuh dalam belajar. Kekurangannya membutuhkan waktu yang cukup lama yang bertujuan untuk membangkitkan minat belajar siswa. Dan alasan pemilihan media ini karena saya merasa untuk mengikuti zaman 4.0 di mana zaman ini kita sudah berada pada zaman era digital. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.